Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kudukku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kapan yang berwarna hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelesir ke rumah bordil atau rumah pelacuran. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Atau bisa dibilang Pak Budi adalah seorang rentenir. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, meski aku kurang yakin Pak Budi muslim, karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolongnya. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi. Saat ingin membungkus mayat Pak Budi, kain kapan yang disediakan ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya, mereka membeli kain kapan yang lebih lebar. Tetapi tetap saja, kain kapan tersebut tidak muat. Setelah 3 kali tidak muat juga, saat itu hidungku mulai mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya, salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kapan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kapan yang berwarna hitam dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kapan yang sangat pas untuk Pak Budi. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kudukku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kapan yang berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolatkan. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding, entah karena dinginnya hujan atau sebab lain, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung, saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat ke depan. Keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat bekerja keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan para pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi.
kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali, kuburan yang berjumlah 5 orang itu mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya, kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu, Kia setelah itu beliau pun menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain pun timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya, para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kapan hitamnya, serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung, aku tidak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya, hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi ke kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakannya adalah karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini kan di luar kota. Apalagi temanku tidak kenal juga dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku menelponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan. Dalam ceritanya dia sambil ngompol di celana. Aku yang tidak mudah percaya sehari kemudian pergi ke rumah temanku lagi, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya tentang Pak Budi, sampai perihal tentang hantu Pak Budi, tetanggaku itu. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapat jawaban ataupun kabar, aku lega. Aku berpikir kedua temanku yang menelponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dan emailnya, dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kapan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya, itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakannya dan aku yang menulisnya. Karena aku juga takut bertemu hantu berkain kapan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian didatangi hantu Pak Budi itu, sampaikan saja salamku untuknya. Dan selamat dihantui.